warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas suatu materi mengenai menakar kesehatan jiwa pada lanjut usia. Bersama saya Zuhratun Ulia, selama beberapa menit ke depan kita akan membahas mengenai beberapa hal yang terkait dengan kesehatan jiwa, terutama pada usia lanjut. Jadi di sini kita harus memahami terlebih dahulu pada kategori usia lanjut ada dalam batasan di atas 55 tahun, di mana untuk saat ini kesehatan jiwa menjadi salah satu sorotan kualitas kesehatan. Hanya 9% masyarakat Indonesia yang bersedia mengakses layanan kesehatan jiwa, sehingga masih banyak yang tidak mencari bantuan, tidak cukup memahami kondisi, bahkan menelantarkan salah satu aspek kualitas dasar manusia, yaitu kesehatan jiwa. Usia lanjut menempatkan seseorang memiliki setidaknya satu atau lebih gangguan fisik yang bersifat menetap sepanjang hidup. Hal ini juga berkontribusi pada kesehatan jiwa yang dimiliki. Beberapa bentuk yang dapat diamati adalah perubahan pada suasana perasaan dan perilaku harian, serta ekspresi wajah. Yang sering kita amati dari orang-orang di sekitar kita, ataupun mungkin dari diri kita sendiri, adalah ekspresi-ekspresi wajah dasar seperti yang ditampilkan pada gambar berikut ini. Setidaknya kita telah mengenali beberapa komponen ekspresi wajah ini dalam kehidupan sehari-hari, dalam interaksi sosial, dalam interaksi bermasyarakat, kerja, dan berbagai fungsi kehidupan yang lain. Seperti yang dicontohkan pada gambar nomor 1, di sana didapatkan ekspresi muka yang mengarah pada kondisi jijik, tidak suka. Hal ini nampak pada peninggian dari posisi bibir atas. Untuk wajah atau ekspresi wajah di nomor 2 menunjukkan ekspresi yang mengarah pada terkejut, dis atau terpana. Untuk ekspresi wajah nomor 3 cenderung menunjukkan ekspresi wajah yang berbeda dari nomor 1 ataupun 2, di mana di sini lebih ke arah ekspresi wajah yang menunjukkan rasa kekesalan. Hampir sama dengan ekspresi wajah nomor 4 yang cenderung merupakan manifestasi kemarahan. Seperti halnya kita ketika marah, pada beberapa orang akan menunjukkan tidak hanya ekspresi wajah, namun juga dalam bentuk pola perilaku, seperti gelisah, mondar-mandir, memukul, ataupun yang mengarah pada kekerasan verbal. Sedangkan ekspresi wajah nomor 5 lebih menekankan pada aspek merendahkan, meremehkan, atau merasa lebih superior dari orang lain. Ekspresi wajah nomor 6 tampak sorot mata yang kosong, tidak bertenaga, disertai datarnya respon afek emosi, merupakan tanda yang mengarah pada suatu kesedihan. Sedangkan ekspresi nomor 7 yang sama-sama kita harapkan muncul dalam diri kita mengarah pada suatu ekspresi senang atau gembira. Maka dari itu, silakan mengevaluasi kembali mana ekspresi wajah yang dominan dalam diri kita, yang mencirikan pola perilaku, sikap keseharian, dan kemampuan kita beradaptasi terhadap permasalahan dalam kehidupan. Ketika masuk pada fase lanjut usia, tentu kita dihadapkan pada suatu perkembangan psikososial yang berbeda ketika kita menjalani fase-fase kehidupan sebelumnya.
Berdasarkan teori Erik Erikson, setidaknya lansia berada dalam kategori generativity versus stagnation yang kemudian akan meningkat menjadi integrity versus despair. Pada lansia yang memiliki kondisi generatif, maka menundukkan lansia pada suatu keadaan mampu untuk memberikan atau berkarya serta menunjukkan produk yang nyata untuk generasi berikutnya. Tentunya hal ini akan mengarah pada lansia yang produktif, positif, dan mandiri. Berbeda dengan kebalikannya, dalam grafik tersebut ditunjukkan generativity versus stagnation. Hal ini mengarah pada kondisi lansia yang stagnan, tidak cukup mampu menghadapi kondisi yang dialami, terpuruk dalam keadaan, seringkali dalam usia ini selalu berhadapan dengan berhentinya bekerja, dalam masa pensiun, berkurangnya peran dan tanggung jawab pribadi terhadap diri sendiri ataupun lingkungan, sehingga bagi yang merasa mengalami kegagalan dalam proses adaptasi akan membuat atau memunculkan gejala-gejala yang berhubungan pada kondisi lanjut usia. Hal ini akan berlanjut pada fase perkembangan berikutnya yang menundukkan lanjut usia dalam fase integrity versus despair. Bagi lanjut usia yang berintegritas, tentu akan meninggalkan karya yang baik, karya-karya produktif yang dapat dimanfaatkan oleh generasi muda berikutnya, serta tidak ingin tergantung pada lingkungan sekitar, masih mau dan mampu untuk memanfaatkan kemampuan diri. Berbeda dengan lanjut usia yang mengalami despair atau keputusasaan, seolah-olah hidup hilang minat, tidak bertujuan, merasa kehidupan hanya menunggu kematian, bahkan meminta supaya kematian didatangkan. Tidak semua orang cukup beruntung hidup hingga usia lanjut, sehingga di sini diperlukan suatu kesadaran pribadi dan peningkatan aspek spiritualitas supaya menjadikan hidup lebih bermakna. Kita harus mampu menghadapi, menghormati, dan menghargai setiap kehidupan yang kita jalani. Dan di sini, tekanan dalam hidup akan selalu berubah dan menetap sepanjang waktu. Beda usia akan memiliki perbedaan kerentanan terhadap sumber stres. Seseorang perlu memiliki pemahaman kapan dirinya mampu menerima, menjalani, dan memaknai stres atau tekanan yang berjalan. Apabila tidak cukup mampu atau efektif menghadapi situasi yang terjadi, akan selalu diikuti kerentanan varian terhadap gangguan terkait kapasitas stres. Setiap orang akan memiliki respon berbeda terhadap stres. Apabila kapasitas diri tidak cukup matur, tidak cukup dewasa, maka seseorang menunjukkan respon imatur dari sebuah kompensasi psikologis. Beberapa kondisi yang bisa kita kenali seperti halnya membuat alasan mengenai kondisi yang dialami seolah benar, realistis, dan mampu membuat para pendengar ikut menyetujui dan larut dalam permasalahan kita. Beberapa kondisi yang lain seperti displaced aggression, yaitu menyalurkan beban stres pada faktor luar yang relatif tidak cukup mampu untuk melawan. Dalam grafis ini kita bisa mendapatkan suatu contoh ketika seorang dewasa tampak cukup kesal, maka mendispleskan agresinya kepada orang lain yang dianggap lebih lemah, seperti pasangan atau seperti orang lain. Kemudian yang dimarahin tidak terima dan memarahin anak-anak tidak terima dan memarahi boneka. Tentu hal ini kita kenali sebagai suatu kondisi yang tampak selalu muncul di masyarakat. Tentunya hal ini akan menjadi suatu lingkaran setan ketika sang anak telah mencapai fase dewasa atau mencapai fase lanjut usia, akan memiliki pola perilaku yang sama, meskipun tidak semua demikian.
Pola berikutnya seperti menyalahkan orang lain atau situasi dan keadaan tertentu. Beberapa hal yang bisa menimbulkan stres pada lanjut usia, di antaranya adalah keengganan untuk keluar rumah, sehingga akan selalu merasa terikat dengan lingkungan di dalam rumah saja. Ketakutan yang muncul seperti bagaimana jika nanti saya ditabrak mobil, bagaimana jika ketika saya keluar rumah namun tertinggal kartu identitas, atau pernah mengalami suatu pengalaman yang tidak menyenangkan seperti kejadian pencurian, penipuan, hilang di jalan, tidak tahu jalan pulang, atau ketika ketidakcakapan seseorang lanjut usia untuk mengikuti perkembangan teknologi terbaru. Hal ini menimbulkan kerentanan dan stres yang berbeda-beda. Kita telah sampai pada slide yang terakhir dari pembahasan ini, namun kita akan membahas lebih dalam lagi mengenai kondisi-kondisi yang berkaitan dengan faktor psikis dan fisik. Tetap ikuti arahan dalam edukasi ini, semoga bermanfaat. Jumpa lagi dalam kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.